sekaligus bisa memahami dasar-dasar, pengertian, dan konsep etika serta teori etika. Sebelumnya saya hormati Profesor Dr. Haji Adin Suratman, SE, AKMCCE, CPRE, IAE, ASEAN CPE, selaku dosen pengampu mata kuliah etika profesi dan tata kelola korporat, dan teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Sebelumnya kami memperkenalkan kelompok kami. Saya Sakina Masyazara dan teman-teman saya. Saya Rizky Purba. Saya Lina Hanifati. Saya Lina Hanifati. Yang pertama adalah dasar-dasar etika. Pertama, prinsip-prinsip etika yang pertama itu tanggung jawab. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan dan terhadap hasilnya serta untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Kemudian keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya. Lalu ada otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap orang memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan pekerjaannya. Kemudian yang kedua ada basis teori etika. Basis teori etika berfungsi sebagai kerangka acuan dalam menilai perilaku dan beberapa basis utamanya meliputi yang pertama filosofis, yaitu etika bersumber dari filsafat moral yang membahas tentang baik dan buruk, benar dan salah. Pandangan ini memberikan kerangka rasional bagi individu untuk bertindak. Yang kedua ada religius. Hampir semua agama memiliki prinsip moral yang menjadi pedoman etika, misalnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Ketiga ada sosial dan budaya. Norma sosial dan budaya membentuk pola etis dalam masyarakat, misalnya nilai gotong royong di Indonesia menjadi dasar etika sosial. Keempat ada profesional. Profesi tertentu memiliki kode etik yang mengatur perilaku anggotanya seperti kode etik akuntan, kode etik dokter, dan kode etik jurnalis. Yang kelima ada korporat. Dalam tata kelola perusahaan, etika menjadi dasar dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness atau keadilan. Yang ketiga ada dilema etika. Dilema etika merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus membuat keputusan mengenai perilaku yang harus dilakukannya. Contoh sederhananya adalah jika seseorang menemukan cincin berlian, dia harus memutuskan untuk mencari pemilik cincin atau mengambil cincin tersebut. Para auditor, akuntan, dan pembisnis lainnya menghadapi banyak dilema etika dalam karir bisnis mereka. Terlibat dengan klien yang mengancam akan mencari auditor baru jika tidak diberikan opini. Unqualified akan menimbulkan dilema etika jika opini unqualified tersebut ternyata tidak tepat untuk diberikan. Selanjutnya ada pengertian etika. Kata etika berasal dari kata etos dari bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Sebagai suatu subjek, etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika adalah refleksi dari self-control karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Etika disebut juga filsafat moral, cabang dari filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia. Selanjutnya ada konsep etika. Yang pertama ada etika deskriptif. Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Berbicara mengenal fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi realita yang membudaya. Dapat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis. Yang kedua ada etika normatif. Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindari hal-hal yang buruk sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Yang ketiga ada etika deontologi. Ini berasal dari bahasa Yunani deon yang berarti kewajiban. Etika deontologi memberikan pedoman moral agar manusia melakukan apa yang menjadi kewajiban sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada. Suatu perilaku akan dinilai baik atau buruk berdasarkan kewajiban yang mengacu pada nilai-nilai atau norma-norma moral.
Tindakan sedekah kepada orang miskin adalah tindakan baik karena perbuatan tersebut merupakan kewajiban manusia untuk melakukannya. Sebaliknya, tindakan mencuri, penggelapan, dan korupsi adalah perbuatan buruk dan kewajiban manusia untuk menghindarinya. Ketika etika deontologi tidak membahas apa akibat atau konsekuensi dari suatu perilaku. Suatu perilaku dibenarkan bukan karena perilaku itu berakibat baik, tetapi perilaku itu memang baik dan perilaku itu didasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan. Etika secara umum dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada etika umum. Berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar cara manusia bertindak secara etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik buruk atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan yang membahas pengertian umum dan teori-teori. Yang kedua ada etika khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud seperti bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan yang didasari oleh cara, teori, atau prinsip-prinsip moral dasar. Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatar belakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis. Dan cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tindakan dan teori serta prinsip moral dasar yang ada di balik itu. Selanjutnya ada teori etika. Teori etika memberikan kerangka untuk menganalisis dan menyelesaikan dilema moral. Berikut adalah teori utama yang relevan dengan etika profesi dan tata kelola pasaran. Yang pertama ada teori teleologi. Teleologi berasal dari bahasa Yunani yaitu telos. Menurut teori ini, kualitas etis suatu perbuatan atau tindakan diperoleh dengan dicapainya tujuan dari perbuatan itu sendiri. Suatu tindakan dikatakan baik jika tujuannya baik dan membawa akibat yang baik dan berkenan. Ada dua macam aliran dalam teori teleologi, yaitu A. Utilitarianisme, berasal dari kata Latin utilis, kemudian menjadi kata Inggris utili yang berarti bermanfaat, menurut Burton tahun 2000. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat, atau dengan istilah yang sangat terkenal, yaitu the greatest happiness of the greatest numbers. Perbedaan paham utilitarianisme dengan paham egoisme etis terletak pada siapa yang memperoleh manfaat. Yang B ada egoisme. Menurut Rahel, tahun 2004, halaman 146, artinya teori mengenai bagaimana kita seharusnya bertindak tanpa memandang bagaimana kita biasanya bertindak. Menurut teori ini, hanya ada satu prinsip perilaku utama, yakni prinsip kepentingan diri, dan prinsip ini merangkum semua tugas dan kewajiban alami seseorang. Rahel tahun 2004 memperkenalkan konsep yang berhubungan dengan egoisme, yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis. Egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri. Sedangkan egois etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri. Yang membedakan tindakan berkutat diri atau egois psikologis dengan tindakan untuk kepentingan diri atau egoisme etis adalah pada akibatnya terhadap orang lain. Yang kedua ada teori hak. Menurut teori hak, suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia. Teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, teori kewajiban, karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Bila suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka sebenarnya tindakan yang sama merupakan kewajiban bagi orang lain. Yang ketiga, teori keutamaan atau virtue teori. Teori keutamaan memandang sikap atau akhlak seseorang tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil atau jujur atau murah hati dan sebagainya. Keutamaan didefinisikan sebagai berikut: disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Contoh keutamaan kebijaksanaan, keadilan, suka bekerja keras, dan hidup yang baik. Yang keempat, teori teonom. Sebagaimana dianut oleh semua penganut
ada tujuan akhir yang ingin dicapai umat manusia selain tujuan yang bersifat duniawi, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan surgawi. Teori of etika teonom dilandasi oleh filsafat Kristen yang mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. Perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Allah, dan perilaku manusia dianggap tidak baik bila tidak mengikuti aturan atau perintah Allah sebagaimana dituangkan dalam kitab suci. Selanjutnya, kesimpulan. Etika merupakan fondasi yang sangat penting dalam kehidupan individu, profesi, maupun korporasi karena menjadi pedoman untuk menilai apakah suatu tindakan tergolong baik atau buruk, benar atau salah, serta pantas atau tidak pantas. Landasan dasar etika berakar pada prinsip tanggung jawab, keadilan, dan otonomi yang didukung oleh basis filosofi religius